Ini kita masih belum membaca tafsir Sawi dari 2 ayat kemarin, dari kata-kata wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini kita kemarin membaca ayat tersebut dan tafsir Jalalain, namun belum membaca tafsir Sawi karena sengaja. Jadi agar kita bereskan dulu satu pembahasan di mana ayat yang barusan masih berkaitan tentang doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Dan satu lagi ayat belum beres yang termasuk munajat, doa permintaan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam wa ala nabiyina salam, yang mana ayat ke-129 yakni ayat Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Surat Al-Baqarah ayat 129, di mana doa Nabiullah Ibrahim dan doa Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam doanya Rabbana wa ba'as fihim, Rabbana wahai Tuhan kami, wa ba'as dan utuslah oleh engkau fihim pada mereka, yakni ahli bait, pada keluarga besar Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, ke bawahnya rasulan, seorang utusan, minhum, di antara mereka, dari golongan mereka, yakni min anfusihim, dari golongan jiwa-jiwa mereka alias dari keturunan mereka. Permintaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah beliau mentafakuri bagaimana ketentuan dari Allah, di mana kemarin dijelaskan bahwa mulai daripada imamah, kepemimpinan, itu tidak Allah berikan kepada semua keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, melainkan Allah mengisyaratkan di sana ada sebagian dari keturunannya yang minadz zalimin, orang-orang zalim, yang tidak mungkin ini kepemimpinan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Dan kemudian di dalam masalah rizki pula Allah menjelaskan ada orang yang beriman, ada orang tidak beriman. Namun di dalam masalah rizki, orang yang tidak beriman, yang zalim pula, masih tetap akan dikasihkan rizki oleh Allah, yang merupakan sebagai tambahan siksaan kepada itu orang. Dikasih rizki tapi bukan untuk kebahagiaan, tapi dikasih rizki untuk ujungnya kecelakaan. Kasih rizki banyak harta, banyak uang, banyak makanan, namun penghujungnya adalah neraka. Nah, setelah Nabi Ibrahim menatap kehidupan keturunannya terbagi menjadi 2. Ternyata ada yang beriman, ada yang gak beriman. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Maka permintaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, subhanallah, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum, ya Allah, utuslah untuk keluargaku, ahli bait beliau. Di permintaan Nabi Ibrahim setelah memandang seterusnya di antara keturunan beliau, ada yang zalim, ada yang gak zalim. Beliau gak merasa cukup dapat jawaban bahwa keturunannya ada sebagian yang zalim, enggak. Beliau enggak egois, enggak memikirkan hanya keturunan yang beriman saja, keturunan yang soleh saja, melainkan beliau menginginkan ini bagaimana keturunan yang zalim agar menjadi tidak zalim. Bagaimana keturunan yang tidak soleh, bagaimana supaya menjadi soleh. Keturunan yang tidak beriman, bagaimana supaya beriman. Sehingga terucap
daripada mulut suci beliau dan putra beliau Nabi Ismail meminta agar Allah mengutus pada keluarganya. Kemudian permintaannya lagi saking luar biasanya, sempurnanya. Ini ketamaan beliau di dalam berdoa, rasulan minhum. Kemudian ini rasulnya juga kalau bisa dari ahli baitku. Jadi utuslah untuk keluargaku utusan dari golongan ahli baitku pula. Jadi rasulnya daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya terbukti wa qad ajaballah du'aahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan doa putranya Nabi Ismail. Dikasih utusan dari keturunan mereka, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah yang luar biasa. Dan ini diisyaratkan lagi oleh ayat yang lain, makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, min anfusikum. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, utusan min anfusikum, dari golongan kalian. Keluarga Nabi. Keluarga Nabi semuanya kaum Quraisy, ke atasnya lagi keluarganya siapa? Keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail anak siapa? Nabi Ibrahim. Ini terbukti doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail didengar oleh Allah, digabul oleh Allah. yakni dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rasulan minhum ay min anfusihim. Kalau melihat dari kata-kata rasulan minhum, tafsiran min anfusihim, di sini bisa saja kita memaknai seperti ayat yang tadi di dalam qiraah yang lain. Laqad ja'akum rasulun, bukan min anfusikum tapi min anfasikum. Di mana qiraah yang lain bacaannya laqad ja'akum rasulun min anfasikum azizun 'alaihi ma anittum. Fa-nya itu patah, enggak anfusi tapi anfasikum. Rasulan minhum min anfasihim. Min anfasihim apa artinya? Daripada yang paling berharganya di antara mereka. Paling mahalnya nafis, yakutun nafis, permata yang paling berharga. Agar Allah mengutus utusan untuk ahli baitku, rasul yang paling berharga. Min anfasihim, rasul itu berharga, permata, tapi usahakan utusnya yang paling mahalnya. Yang paling mahal di antara permata. Para rasul semuanya adalah permata dari Allah. Namun ada yang paling mahal di antara mereka. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul semuanya orang-orang mulia, orang-orang yang berharga, dibutuhkan di alam dunia. Namun yang lebih paling dibutuhkan di alam dunia dan akhirat siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dalil yang sangat kuat akan pangkat ketinggian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah nyatakan min anfasikum, rasul yang paling mahal, nafis, paling mahal, paling berharga. Jikalau seandainya Nabi Musa amat berharga, jikalau seandainya Nabi Ibrahim amat berharga, jikalau seandainya nabi-nabi yang lain amat berharga, Nabi Adam alaihi salam amat berharga, kita tidak mungkin akan ada di dalam dunia. Kenapa? Kalau tidak ada Nabi Adam alaihi salam. Sangat berharga, seorang laki-laki yang sangat berharga. Di mana sekarang banyak suka terjadi perselisihan di antara laki-laki dan perempuan. Perselisihannya kayak gini, laki-laki harus tahu diri dong, kalian semuanya terlahir dari perempuan. Rahim perempuan, hormati perempuan. Semuanya kalian itu bernisbat kepada perempuan. Padahal kalau ingin berdalil, ujung-ujungnya itu bisa saja laki-laki jadi menang. Ya harusnya semuanya perempuan dong. Harusnya perempuan juga mereka menghargai laki-laki. Kenapa? Perempuan dari siapa? Yang pertama di alam dunia ini siapa? Laki-laki, Nabi Adam alaihissalam.
Perempuan pertama siapa? Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari siapa? Nabi Adam. Gak akan ada perempuan kalau tidak ada laki-laki. Seorang perempuan berdalil, kalian laki-laki hormati perempuan. Kenapa gak akan ada laki-laki kalau tanpa perempuan? Ketahuilah tidak akan ada Siti Hawa kalau tidak ada Nabi Adam. Kalau berdalil kesananya di awal mula, kalau berdalil melihat ke kitanya, betul. Bagaimanapun kita terlahir daripada sebab perempuan. Ini semuanya kalau seandainya Nabi Adam sangatlah berharga. Semuanya bernasab kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun ada yang lebih berharga daripada Nabi Adam alaihissalam. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Adam sendiri beliau menyatakannya, saya tidak akan ada harganya kalau seandainya tidak ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Adam turun ke alam dunia, diturunkan oleh Allah dari surga, menangis ratusan tahun, merasa dirinya bersalah kepada Allah, kemudian menunggu jawaban dari Allah, ingin langsung dapat jawaban dari Allah, diterima taubatnya oleh Allah ratusan tahun. Kesedihan Nabi Adam, Allah datangkan jawaban, hilangkan kesedihan. Wasilah siapa? Tatkala Nabi Adam alaihi salam fatalagha min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Fatalagha, Nabi Adam menerima min rabbih dari Tuhannya kalimatin, beberapa kalimat yang terucap dari mulut Nabi Adam alaihi salam. Fataba alaihi, setelah mengutarakan itu kalimat, turun jawaban dari Allah. Fataba alaihi, Allah menerima taubatnya. Kalimat apa yang disebutkan oleh Nabi Adam alaihi salam? Berbeda pendapat di antara ahli tafsir, di antaranya yang dijelaskan berkaitan dengan keunggulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat di mana Nabi Adam alaihissalam bertawassul. Di dalam doanya menyebutkan, ya Allah, lewat keagungan Muhammad, orang paling dicintai di sisimu, ya Rabb, terimalah taubatku. Ratusan tahun berdoa kepada Allah, belum pula dapat jawaban dari Allah. Baru pertama kali menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, spontan turun jawaban dari Allah. Kemudian Allah bertanya, wahai Adam, wa ma Muhammad? Apa itu Muhammad? Dari mana kau tahu Muhammad? Jawaban Nabi Adam, ya Rabb, setelah engkau menciptakan aku, kemudian aku disimpan di depan surga, ruh dimasukkan ke dalam jasadku, spontan mataku terbuka, aku melihat di tiang arsy-Mu. Setiap tiang tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku melihat ada nama digandengkan di sisimu. Dari sekian banyak ciptaanmu, malaikat sebangsanya semuanya, gak ada yang ditulis di sana. Mau malaikat Jibril, malaikat paling tingginya sebagai jenderal malaikat, gak dicantumkan di sana. Tapi yang dicantumkan adalah Muhammad. Nabi Adam dikasih akal oleh Allah sehingga berpikir, dari sekian banyak makhluk gak ada yang dicantumkan, yang dicantumkan adalah Muhammad. Berarti Muhammad adalah makhluk yang paling penting di sisi Allah, yang paling dicintai di sisi Allah. Jawaban Allah, benar wahai Adam, Muhammad adalah orang paling dicintai di sisi kau. Dengan sebab Nabi Adam alaihissalam bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah, kalau seandainya Nabi Adam, tanpa Nabi Adam kita tidak berharga. Bayangkan Nabi Adam sendiri menyatakan, kalau tanpa Muhammad aku tidak akan terima taubatnya. Seperti inilah perwujudan keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seandainya kita merasa doa kita gak dijabah, kita berdoa kepada Allah kok gak dijabah ya, mungkin diantaranya kita jarang pakai salawat kalau doa. Mungkin kita terlalu barbar, kalau kata orang sekarang. Gimana barbar? Kalau doa to the point. Doa itu langsung to the point, itu termasuk kebarbaran kita. Doa, ya Allah saya ingin rezeki, ya Allah, ya Allah tolong saya lancarkan rezeki saya, ya Allah. Langsung, udah beres sholat langsung, udah beres sholat angkat tangan langsung barbar kita. Langsung minta, ya Allah ingin ini, ya Allah ingin duit. Itu kan termasuk sifat kebarbaran kita. Padahal di dalam doa, coba ada adabnya. Pertama di dalam doa, hamdalah dulu. Bacalah alhamdulillah dulu.
kita memuji dulu dong. Ya kita aja kalau kepada orang, kalau ingin minta sesuatu kan pakai pujian dulu. Mah, tuh mah, pak, aduh mah, mama ada gelis, bapak mana bagur gitu kan. Kalau minta kepada siapapun kita muji dulu. Aduh, masya Allah, bapak mah aduh orang dermawan paling baik di kota ini kan kayak gitu. Coba kepada Allah kita muji dulu. Pujian yang paling abdal dari sekian macam pujian adalah alhamdulillah amin hamday yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sanaan kama asnaita ala nafsik. Pujian yang paling abdal adalah itu. Pakai alhamdulillah dulu. Setelah itu baru pakai salawat. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau memberikan isyarat di dalam perkataannya, ad-du'a mauqubun. Doa itu terhenti. Tidak akan naik sama sekali kata beliau. La yas'adu minhu syai'. Gak akan naik sama sekali doa. Tatkala doa gak akan diiring oleh malaikat ke langit, gak akan. Apalagi kalau pakai prosedur di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau doa kita ini prosedurnya pakai prosedur, pakai Bidayatul Hidayah, saya jamin gak akan nyampe. Kalau pakai prosedur Bidayatul Hidayah, setiap ini kita berdoa di bawah sama malaikat yang berada di bumi, nyampe ke langit pertama diperiksa dulu. Itu setiap langit beda-beda pemeriksaannya. Ada pemeriksaan khusus. Bab apa? Bab sombong. Jadi tatkala naik ke langit itu dilihat dulu, iya doa anak ada sombongnya gak? Kalau kelihatan ada sombongnya, jatuhkan lagi. Ada yang itu selamat, pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua gak selamat. Tunggu dulu nih, ini orang ria kagak? Belumnya ke sana. Ini orang gimana nih? Tukang gibah kita bukan? Belum katanya. Ini orang gimana nih? Gitu kan? Tukang hasud bukan? Ini orang gimana? Dengki nih. Ada yang bisa nyampe ke langit pertama, ke langit kedua, langit ketiga dibanting sama malaikat, turun. Bukan diterima. 7 pemeriksaan, bayangin. Kita aja kalau datang ke satu tempat, 1 kali pemeriksaan sudah kewalahan kita. Kita yang belum pernah masuk mall, ada pemeriksaan dulu, cek suhu. Sekarang pakai cek suhu saja kita sudah jadi malas ke mall. Kita ke tempat-tempat malas dicek gitu, padahal kan dicek doang. Ini kita kalau ke bandara pengecekan berapa kali? Paling 2 kali, paling mentok. Masuk ke dalam diperiksa gitu kan, periksa kemudian kopernya masuk lagi ke dalam, ada pemeriksaan lagi. Itu udah malas kita. Pemeriksaannya sudah udahlah gitu kan. Itu padahal kita gak bawa apa-apa. Bayangkan kalau kita masuk bandara bawa apa-apa. Bawa barang berbahaya, wah gak akan bisa masuk. Ini doa langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7 diperiksa oleh malaikat. 7 kali pemeriksaan. Bayangin 7 kali pemeriksaan. Makanya banyak doa yang gak diterima. Itu kalau kita pakai prosedur kayak gitu, wah susah nyampainya. Tapi ada cara yang luar biasa. Cara luar biasa bikin apa? Cap dong. Tatkala dibawa sama malaikat, digiring sama malaikat, ini ada cap. Ditinggali cap cap apa? Cap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Cap. Tatkala ada cap Nabi, stempel Nabi ke langit pertama, malaikat mana yang berani memperhatikan? Sekarang, kayak di bandara saja ada pemeriksaan, tapi kalau ada orang punya kartu khusus, tatkala orang lain ada pemeriksaan dulu dia menunjukkan kartunya atau tunjukkan kartunya, silakan. Gak ada pemeriksaan sama sekali. Kenapa? Ada capnya, Mang. Jangan diberhentiin, yang sopan dong. Ini siapa ini? Ya meskipun ini suratnya isinya tulisan orang tersebut, tapi capnya cap siapa? Ini capnya, cap pemimpin nih. Pemimpinnya alam dunia seisinya. Mana berani malaikat meriksa dulu. Kenapa? Takutnya saya ntar kolil adab, saya gak sopan kepada yang ngecap ini nih. Ini ada capnya nih. Apa jadinya kalau seandainya saya buka gitu kan, saya berarti gak sopan dong. Saya periksa, saya gak sopan, apalagi kalau saya tolak, gak sopan banget saya. Takut kepada cap itu.
Makanya benar kata Sayyidina Umar bin Khattab, doa mauqufun hatta yusalla ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa akan terhenti sebelum orang tersebut membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala baca salawat kepada Nabi baru doa naik. Subhanallah, ini kekhususan Nabi besar Muhammad. Kita yang selama ini berdoa, coba awali dengan salawat. Ya, salawat apa yang kita ketahui? Kalau gak tahu, ya salawat yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Terserah. Ustaz kalau udah sholat, kemudian kita mau berdoa kayak gitu, jangan terlalu barbar. Jangan langsung main to the point aja, jangan. Alhamdulillahirabbil alamin, lu gak bisa kayak tadi alhamdulillahirabbil alamin aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong lancarkan urusan saya ya Allah. Setelah beres doa, tutup lagi dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin bisiril Fatihah. Itu adab-adab di dalam berdoa. Coba kita yang biasanya berdoa gak kayak gitu, coba pakai kayak gitu. Ini adab-adab tata cara berdoa. Jangan langsung to the point aja main minta, gitu kan? Muji dulu kemudian baca salawat. Yatru alaihim, kemudian Nabi Muhammad ini membaca alaihim kepada mereka ayatika, ayat paduka, yakni Al-Qur'an. Wa yu'allimuhum, doa Nabi Ibrahim Nabi Ismail, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab kepada Al-Qur'an. Wal hikmata, yakni hikmah, ayma fihi minal ahkam, ma apa-apa fihi yang terdapat pada itu kitab minal ahkam daripada hukum-hukum. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, ayutahhiruhum, mensucikan mereka minasyirki, dari kemusyrikan. Innaka, sesungguhnya paduka, antal azizu, yang maha perkasa, al-ghalibu, yang maha menang, gak tertandingi. Allah yang maha perkasa, gak tertandingi. Kekuasaan Allah gak ada yang menandingi. Kepemimpinan Allah gak ada yang menandingi. Pengurusan Allah gak ada yang menandingi. Kerajaan Allah gak ada yang menandingi. Segimanapun semuanya sepakat, satu negara semuanya ingin melawan hukum Allah. Sepakat satu negara semuanya ingin melawan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allahul Aziz, Allah perkasa, Al-Ghalib, yang menang tidak tertandingi. Segimanapun kamu berusaha ingin memerangi Allah, ingin berusaha, ingin menghancurkan para ulama Allah, yang mana Allah menyatakan man adzali waliyan faqad adzatuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu waliku, kata Allah, aku kumandangkan peperangan denganku, kata Allah. Siapa yang berani perang dengan Allah? Raja Namrud yang begitu hebatnya, tatkala menantang Allah, kata Allah, kamu ingin menantang saya, ngomong ke Rasul saya supaya menyampaikan mari perang dengan saya. Kemudian kamu siap dengan tentara kamu, ratusan ribuan tentaranya berbaris di tengah-tengah gurun Sahara yang segitu luasnya, dipenuhi oleh tentara Raja Namrud. Kemudian pakai besi, kemudian pakai penutup kepala besi, tameng besi, semuanya gagah, pakai baja segitu hebatnya. Kata Allah, mau menantang saya? Kamu menantang saya? Oke, saya akan jawab tantangan kamu. Saya gak akan mengirim tentara yang hebat dulu. Saya kirim tentara paling lemah. Makhluk saya yang paling lemah apa? Nyamuk, kata Allah. Nyamuk, makhluk Allah paling lemah. Di mana nyamuk? Kalau udah kenyang mati nyamuk. Saya kirim tentara saya, nyamuk. Raja-raja yang menantang Allah kirim nyamuk, hancur semuanya, mati. Menantang Allah segimanapun, berusaha, ingin menantang Allah, berusaha ingin menghancurkan para ulama. Kata Allah, innaka antal azizul ghalib, anal aziz, kata Allah, saya perkasa. Gak ada yang bisa mengalahkan Allah, keperkasaan Allah. Sehingga akan kita dapati, lihat di cerita di penghujung nanti, ceritanya gimana. Segimanapun orang berusaha memerangi Allah, memerangi hukum Allah, berusaha memerangi para ulama Allah, kita lihat ujungnya. Allah sudah menyatakan Al-Aziz, saya perkasa, gak akan ada yang menang melawan saya.
Nih kalau udah mengganggu ulama Allah, Allah mengumandangkan perang dengan saya. Kalau ingin tahu, lihat aja cerita akhirnya. Masih belum beres ceritanya. Itu di alam dunia belum beres ceritanya. Nah, selagi kita masih hidup di alam dunia, belum beres cerita ini, belum beres cerita. Kita jangan tertipu oleh cerita sekilas, baru awal. Ini cerita baru awal. Kita di alam dunia masih di dalam alur cerita kita, belum beres ceritanya, man. Belum kita bisa memutuskan siapa menang, siapa yang kalah. Enggak, belum bisa memutuskan. Mati kalau masuk surga menang, masuk neraka itu celaka, itu kalah berarti. Kata Allah, Anal Aziz, saya perkasa. Gak ada yang bisa mengalahkan kepada Allah. Lihat, ujung ceritanya masih belum ada. Ini, ingat, ini masih di dalam pertengahan cerita. Kita belum bisa menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang pastinya kita yakin Allah Al-Aziz perkasa, gak akan ada yang bisa mengalahkan Allah. Gak akan ada yang bisa mengalahkan Allah. Ini baru cerita awal. Ini baru ceritanya. Al-Hakim yang cermat Allah. Cermat sekali fi sun'ihi, pada ciptaannya. Pada perbuatannya cermat, teliti Allah pada ciptaannya. Sehingga gak ada cerita ciptaan Allah yang cacat, tidak ada. Pandangan cacat itu dari segi pandangan manusia. Tapi kalau dari sisi ciptaan Allah, gak ada kecacatan sama sekali. Cacat itu dari pandangan kita kepada kita lagi. Kita sesama manusia. Tapi kalau kita memandang kepada ciptaan Allah, kepada Allahnya gak ada kecacatan. Wa kullu fi'lik jamil, gitu kan, makanya dalam ya arhamar rahimin gimana? Wa kullu fi'lik jamil wa fik amalna tawil fajud alat dami. Di dalam ya arhamar rahimin ya arhamin farij alat wa kullu fi'lik jamil, setiap perilaku Allah, fi'ilnya Allah, pekerjaan Allah jamil, itu indah. Ciptaan Allah jamil, itu indah. Gak ada yang jelek, gak ada yang cacat, tidak ada. Ciptaan Allah semuanya indah. Kita melihat orang yang kulit putih, yang kulit hitam, semuanya indah ciptaan Allah. Kita melihat ada orang yang kiri, orang kiri, ada orang yang ada orang yang ada tangannya komplit, ada yang gak tangannya komplit. Cacat itu dari sisi pandangan kita sesama kita. Kita kepada kita lagi. Kekurangan itu dari segi kita kepada kita lagi. Tapi kalau urusannya kepada Allah, wa kullu fi'lik jamil. Semuanya ciptaan Allah sempurna. Mau gak ada yang tangannya satu, gak ada tangannya, itu kan Ustaz gak sempurna. Gak sempurna itu pandangan kamu kepada sebangsa kamu lagi. Tapi kalau pandangan kita kepada Allah, semua ciptaan Allah sempurna. Semua ciptaan Allah sempurna. Moga yang gak ada tangannya satu, gak bisa kita sebut itu gak sempurna ciptaan Allah. Itu sempurna ciptaan Allah. Adapun kita disuruh bersabar, itu mah karena kita menjalani hidup di alam dunia. Perasaan kita. Perasaan kita. Buktinya sempurna dari mana? Buktinya sempurna, kamu punya tangan gak punya tangan, Allah gak menilai itu. Kamu kalau gak punya tangan, tapi kamu beriman kepada Allah, kamu terima kepada ketentuan Allah, meskipun gak punya tangan, jadi wali kamu. Mulia di sini, mulia di sisi Allah. Mulia hina kamu gak disebabkan oleh kamu gak punya tangan, kamu menjadi hina. Lah, demi Allah. Kamu gak punya tangan, terlahir ada yang gak bisa melihat, ada yang buta sebelah, ada yang buta dua-duanya, ada yang gak bisa jalan, ada yang gak punya kaki satu. Apakah itu akan spontan? Gitu kan? Menjadikan diri kita hina di sisi Allah? Demi Allah tidak. Allah gak menghukumi diri kita seperti itu. Kenapa? Karena di sisi Allah meskipun gak punya tangan, kita terlihat sempurna. Kita gak bisa melihat, tetap sempurna. Kita tidak bisa berjalan, kita sempurna. Berapa banyak para ulama Allah yang tidak melihat, karimul ain. Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu, beliau karimul ain. Al-Imamul Haddad karangan yang luar biasa. Kitab-kitabnya luar biasa. Seorang ulama yang terkenal dari masyrik ilal maghrib, timur ke barat. Siapa yang gak kenal Imamul Haddad? Beliau karimul ain, tidak melihat. Mulia di sisi Allah. Semuanya sempurna. Ini menunjukkan Allah Al-Hakim fi sun'i. Cermat, bagus di dalam ciptaannya. Semuanya sempurna.
Dari sekian banyak makhluk Allah yang sempurna Allah ciptakan, ciptaannya sempurna, semuanya ada yang paling afdal di antara ciptaan Allah, siapa? Manusia. Di mana Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia di dalam ahsan, paling bagusnya ciptaan. Di antara semua makhlukku yang paling bagus takwim, paling bagus ciptaannya adalah manusia. Sehingga benar kalau seandainya ada pujian, kamu lebih indah ketimbang rembulan, kamu lebih bagus ketimbang rembulan, ketimbang matahari. Betul. Kenapa? Matahari gak ada apa-apanya dibandingkan dengan manusia. Matahari tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bulan. Bulan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manusia. Kenapa Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Enggak salah kita mengatakan kepada orang kamu lebih indah daripada rembulan, lebih bagus, lebih ahsan dari rembulan. Enggak salah, Allah yang menyatakannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apalagi kalau sudah manusia, sudah perwujudannya, akhlaknya mulia, betul, akan lebih berharga, lebih indah, yang lebih berharga dari matahari dan bulan. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dipuji di dalam tatkala kita marhaba, anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun anta badrun. Kalau seandainya orang-orang berkata matahari sangat berharga, bisa menyeni orang di siang hari, orang-orang berkata bulan berharga, bisa menyeni orang di malam hari, namun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berharga daripada matahari dan bulan, bisa menjadi penerang di waktu siang dan bisa menjadi penerang di waktu malam. Inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hakimi sun'ih. Subhanallah, yang luar biasa di sini kita ada yang sedikit yang perlu dijelaskan di antara kata-kata wa yuzakkihim, yutahhirhum minasyirki. Nabi diutus oleh Allah supaya mensucikan manusia dari kemusyrikan. Kenapa? Dari sekian banyak penyakit, sekian dosa. Ada dosa yang tatkala berjumpa kepada Allah gak akan diampuni oleh Allah. Yang lain bisa saja diampuni oleh Allah. Tapi kalau itu dosa gak akan diampuni. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, yang mana Allah gak akan mengampuni untuk dimusyrikan, dan Allah akan mengampuni dosa yang lain. Dosa selain musyrik, selain kufur, dosa bisa saja Allah mengampuninya. Menghadap kepada Allah segimanapun dosa kamu, bisa saja Allah mengampuninya. Ada harapan diampuni dosa oleh Allah. Cuman satu, dosa yang gak ada ampunnya dari Allah. Kalau menghadap kepada Allah, membawa itu dosa, gak akan diampuni oleh Allah. Apa? Memusyrikan Allah. Musyrik ini adalah dosa yang terbesar. Gak ada ampunnya kalau mati dalam keadaan musyrik. Ini berbicara mati menghadap kepada Allah dalam keadaan musyrik. Ini musyrik, dosa yang luar biasa. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menghilangkan ini kemusyrikan. Kita tahu dari sekian banyak penyakit, yang paling parah penyakit musyrik. Berarti apabila ada obat untuk kemusyrikan, berarti obatnya bukan obat yang biasa dong. Obatnya luar biasa. Tatkala ada penyakit, semakin tinggi kadar penyakit, semakin parah penyakit, maka obatnya akan semakin mahal. Obat yang dibeli semakin mahal, semakin berharga. Penyakit syirik adalah penyakit yang paling parah. Obatnya berarti paling mahal. Obatnya paling mahal, paling berharga, gak bisa dibandingi dengan alam dunia seisinya, gak bisa dibeli oleh alam dunia seisinya. Apa? Obatnya musyrik adalah tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Penyakit syirik bisa diampuni oleh tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Orang bertahun-tahun dia kufur kepada Allah, puluhan tahun kufur kepada Allah, syahadat, sembuh kamu, bersih dari dosa.
Puluhan tahun melakukan dosa, syahadat kamu. Puluhan tahun status kamu ghairu mu'min, tidak beriman, status kamu kafir, musyrik, syahadat, bersih dosanya. Cuman anehnya ini di Indonesia, anehnya ini, bayangkan, ini la ilaha illallah, orang yang tadinya punya penyakit parah bisa sembuh. Yang paling parahnya, kok bisa orang dengan la ilaha illallah jadi musyrik? Ini la ilaha ini obat loh. Penyakit parah bisa sembuh dengan la ilaha illallah. Anehnya ini orang dengan membaca la ilaha illallah kok bisa jadi musyrik? Kok bisa masuk neraka? Bingung kan? Dengan tahlil kok bisa dinyatakan masuk neraka? Dengan tahlil kok bisa dinyatakan kafir? Dengan baca tahlil kok bisa dinyatakan musyrik? Sedangkan tahlil ini adalah obatnya musyrik. Allah yang menyatakan, tauhid yang menyatakan, fikih semuanya menyatakan, sepakat. Orang yang tadinya musyrik, kafir, coba disuruh syahadat. Dia syahadat, bersih gak kekafirannya? Bersih gak? Bersih gak kemusyrikannya? Diampuni gak dosanya, semua dosanya? Dengan apa? Syahadat, kan la ilaha illallah, tauhid. Bayangkan orang yang tadi dosanya leburan, dengan tauhid bisa bersih. Kok ini kita orang yang beriman, maca tauhid, kok dikatakan musyrik? Kita orang yang beriman dengan tauhid, kok dikatakan kafir? Tahlil kan tauhid, tahlil itu la ilaha illallah. Kok bisa orang membaca tahlil jadi musyrik? Kok bisa orang baca tahlil jadi kafir? Kok bisa orang baca tahlil jadi masuk neraka? Ini tahlil. Ini kan pertanyaan besar, keanehan yang sangat besar. Di mana tahlil luar biasa jaminannya. Di dalam kitab Futuhatul Madaniyah, kalau kita punya kitab Nasaul Ibad yang cetakan kuning, di pinggirnya itu ada Futuhatul Madaniyah, berkata tentang fadilah la ilaha illallah dinyatakan di sana. La ilaha illallah di di Mesir dulu yang meriwayatkan Syekh Abu Rabi Al-Malaki. Syekh Abu Rabi ini termasuk juga yang meriwayatkan Al-Imam Ibn Arabi radhiyallahu ta'ala di dalam tafsirnya. Juga di dalam kitab Sawi juga ada, entar dijelaskan. Ada ulama Syekh Abu Rabi Al-Malaki, beliau bercerita. Beliau itu pernah hadir di satu kumpulan jamuan, dijamu sama seseorang. Jadi diundang, ini para ulama diundang untuk makan untuk makan. Jadi jangan heran, jadi kalau ingin ngundang ajengan, tong seukur ngundang teh ukur ngaji boga acara hajat gitu kan. Ada hajat baru diundang, kalau gak ada apa-apa gak diundang. Enggak, kalau di oleh para ulama ini terkadang ini di Arab, kita orang nih terkadang bikin undangan hanya untuk makan untuk makan. Jadi diundang orang-orang soleh, para ulama diundang untuk makan makan. Diundang untuk makan ya sudah beres makan pulang. Menjamu para ulama. Menjamu. Jadi kalau ngundang ajangan tuh ngundang tuh ke ngaji, ke ngomong gitu kan supaya capek dulu kali dikasih makan. Nah, jangan. Kan kita orang kalau ngundang ajangan tuh bercana capek heula ajanganna gitu kan kayak capek karena gitu kan. Ini gua adab sama ajangan, Bang. Enggak sopan. Ngundang ajangan teh kiai jangan seukur ngaji kan. Jangan kali-kali ngundang ajangan teh kasih makan. Khusus makan ajangan. Kenyang, bebas makan gitu kan. Subhanallah. Ini di antaranya ini adat di Arab kayak gitu. Syekh Abu Rabi termasuk ulama yang dijamu di sana. Makan Di antara yang diundang ada pemuda yang terkenal kasyaf, bisa melihat alam gaib. Ketika diundang mau makan, udah disediain makan, pakai suproh gitu kan, makan. Baru mau makan, tiba-tiba itu pemuda nangis. Ngejerit nangis, kaget semuanya. Mau makan, lihat ada satu orang menangis, kaget mereka. Pada gak jadi. Kenapa kamu nangis? Ada apa? Kenapa kok tiba-tiba nangis? Tatkala ditanya, dia ngomong, saya melihat orang tua saya disiksa di neraka.
Catat kalau mau makan, diperlihatkan oleh disiksa di alam kuburnya. Disiksa, nangis si pemuda. Di pinggirnya ini si Abu Rabi ngomong. Dengar kayak gitu langsung terlintas di hatinya. Malam tadi saya sudah baca tahlil la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Jaminan dari hadis Nabi. Ya meskipun jangan dibahas, hadisnya dhaif. Kamu makanya kalau jadi orang itu, kalau ingin kamu ngomong hadis dhaif, hadis ini, ngaji dulu ilmu hadis dulu lah. Kamu kuliah dulu, ngaji dulu ilmu hadis, kamu masalah ilmu hadis, kamu baru paham. Enggak setiap hadis dhaif itu gak boleh diamalkan. Ya hadis dhaif itu dalam segi apa dong? Ada dhaif fil matan, ada dhaif fi sanad. Pada perawinya, berapa banyak hadis yang dhaifnya karena perawi, tapi maknanya itu mujarab. Maknanya benar. Jadi dhaif, jadi yang lemah itu yang meriwayatkannya, tapi kalau hadisnya sendiri matanya ini, maknanya ini enggak lemah, kuat sekali. Makanya suka ada dikatakan ini meskipun hadis dhaif maudhu tapi hadza mujarab. Sudah terbukti mujarab. Ini tahlil sudah terbukti. Jangan dia dibahas, hadisnya dhaif. Udah terbukti, mau gimana lagi, Mang? Mana dalil yang bisa menandingi fakta? Sudah bukti kok. Tahlil la ilaha illallah 70.000 kali kata Nabi akan terbebas dari api, dari siksaan. Yang tahlil baca berapa kali tahlilnya? 70.000 kali. Ini si Abu Rabi lihat pemuda kayak gitu, nangis. Kemudian ingat malamnya sudah baca tahlil 70.000 kali. Niat di hatinya, ya Allah, saya niatkan bacaan saya tahlil yang 70.000 tadi malam, saya niatkan untuk orang tua itu pemuda. Niat kayak gitu, spontan pemudanya yang lagi menangis ngomong, alhamdulillah, alhamdulillah. Kaget lagi yang lain. Tadi nangis gitu kan, karena orang tuanya disiksa, sekarang udah alhamdulillah. Tanya kenapa? Alhamdulillah orang tua saya sudah diangkat oleh Allah siksaannya, dan saya gak tahu apa sebabnya. Si Abu Rabi di belakang tersenyum. Ya, akhirnya percaya benar. Bukti la ilaha tahlil 70.000 kali itu betul, bisa membebaskan mayit dari siksa neraka. Ini yang disebut di depan kita disebut dengan fida sugro. Kalau ada orang yang meninggal, orang baca pamacakeun fida sugro, pamacakeun tahlil fida sugro gitu kan. Gak selalu harus mayitnya, gak selalu harus keluarganya. Mau dibacain sama yang lain silahkan. Fida sugro baca tahlil 70.000 kali. Makanya kalau orang tua kita dulu kalau tahlil, kan tahlil 7 hari kan. Tahlil 7 hari itu pinter, dihitung dulu. Kalau Pak Ustadz zaman dulu, orang tua kita orang dulu tuh, kalau ingin tahlil, contoh tahlil berapa hari kan 7 hari. 70.000 ya dibagi 7. Gak bisa sekaligus bagi 7. 70.000 dibagi 7 berapa? Berarti semalamnya 10.000. Sekali tahlil, hari pertama 10.000, hari kedua 10.000. Caranya gimana dibagi-bagi? 10.000 yang hadir berapa orang nih? Contoh dari Padang yang hadir, semuanya ini yang hadir. Ditanya dulu, kalau dulu saya pengalaman dulu waktu kecil kalau tahlil itu ditanya dulu yang hadir berapa. Diperkirakan dulu. Yang hadir contoh 100 orang. 100 orang kalau 10.000 dibagi 100 berapa? Berapa ya? Woi. 10.000 bagi 100 berapa? 100-nya? Berarti 100. Kalau 100 orang berarti bacain ustadz yang mimpinnya, tahlilnya jangan kurang dari 100. La ilaha illallah 100. Kalau 100 baru. Itu kalau 100 orang, kalau 50 orang berarti tambahan gitu kan 160 atau gimana. Itu dihitung. Jadi supaya kalau 7 hari semuanya sudah komplit berapa? 70.000. Pida sugro untuk mayat. Pida artinya tebusan. Tebusan. Jadi di kita juga ternyata ada tebusan. Jangan kira urusan dunia tuh ada tebusan. Masuk penjara, ya kuduna di penjara sekian tahun ditebus, bayar sekian juta, akhirnya berkurang. Anu kuduna di penjara terjadi penjara dibayar gitu kan. Orang mau ditebus. Bahasanya pida gitu kan. Ditebus bahasanya ditebus lain disuap gitu kan. Suap mah kasar teuing, ditebus. Jadi abus kajara kubur tebus, malaikat mungkar nabis tebus, masuk ke alam kubur dosa loba keulah punten kulan abdi nyana koper. Ya kan, tatkala mau disiksa, kapunten kulan, mangga gitu kan.
Mangga teh naon? Tahlil 70.000. Nah, di mah tebusan naon? Sugro. Bahasa teh ulama tebusan sugro teh sogir, sugro teh leutik, kecil. Tebusan kan tebusan palingnya sabaraha juta leutik gitu kan. Tebusannya kecil masih ada jalan, ada kemungkinan ada siksa sia ujung-ujungna gitu kan. Ande bebas ayeuna kan kayak kade gitu kan. Nah, matakan udah nembus nanggung. Kata orang kalau udah nembus jangan yang sugro, jangan nanggung. Kubro sekalian. Tebusan yang besar. Gimana tebusan yang besar? Baca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai beres berapa kali? 100.000 kali. Berapa? 100.000 kali. Ini sebutnya fida kubro. Kalau tahlil 70.000 kali, fida apa? Sugro. Kalau fida kubro apa? Baca Qul huwallahu ahad sampai beres berapa kali? 100.000 kali. Masuk alam kubur, santai sudah. Malaikat mungkar nakir, hapunten kula, abdi nyanak. Kulhu 100.000 kali. Aduh. Mangga. Sareng teh, gitu kan? Akan berani. Kulhu 100.000 kali. Disebutnya pida apa? Pida kubro. Jadi ada pida sugro, ada pida kubro. Pida sugro mah tahlil 70.000 kali. Pida kubro tebusan yang besar apa? Baca kulhu al-ikhlas berapa? 100.000 kali. Pak Ustaz, da abdi ge lamun diemut-emut mah 100 nama ayeuna teh geus lumayan. Ti alit baca kulhu, dari kecil saya baca kulhu sudah sering Pak Ustaz. Gak kaji. Gak dihitung itu mah. Kenapa? Belum transaksi, belum bikin perjanjian. Nah, belum bikin perjanjian. Kamu udah bikin surat belum? Belum juga daftar. Kan belum daftar, gak jadi. Daftar dulu dong. Harus jelas dulu kan innamal amalu niat. Belum ada niatnya, belum dicap. Kamu kalau belum daftar, kamu contoh datang ke satu kantor, belum kerja, belum tanda tangan, udah langsung bersih-bersih di kantor. Tapi kamu daftar juga belum. Kira-kira bosnya akan ngasih gaji gak? Kata bosnya, siapa lo? Siapa suruh bersih-bersih? Itu kan, lagian kamu bukan karyawan saya, daftar dulu. Kalau ingin ini daftar dulu, gimana daftarnya? Niat, innamal amal niat di hati. Niat gimana? Ya niat. Setiap kamu baca kulhu niat, yang ada niatnya. Allah saya bacaan ini kulhu ini mah saya niatkan ya Allah kulhu dari sekarang setiap kali saya baca kulhu saya niat untuk tebusan saya, dari siksaan saya. Niat. Berapa? 100.000 kali. 100.000 kali berarti kita harus baca kulhu sehari berapa? Ya kita hitung-hitung aja. Kita yang sudah umur 20 tahun ke atas, mati berapa tahun? Umur berapa ya? Contoh mati rata-rata 60 tahun. Kita ini umur udah berapa tahun? Oke, ke 60 tahun kita mungkin umur cuma 40 tahun atau 30 tahun lagi lah gitu kan. Saya di alam dunia 30 tahun lagi. Ini harus kecapai saya. Mati udah beres 100.000 saya. Supaya mati ke alam kubur bawa koper kita. Malaikat mungkar nakir, hapunten. Gitu kan? Malaikat mungkar mengalap ini nih. Ini saya bawa buat tebusan gitu kan. Berarti kalau seandainya umur saya berapa? Umur saya sekarang tinggal 20 tahun lagi contoh. 20 tahun, itu 20 tahun, sekarang 20 tahun, ini 20 tahun ya, 20 tahun kali hari ini, 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. 365 dikali 20 tahun, berarti kita cuman mendapati 7.300 hari doang. Di alam dunia, 7.300. Berarti sekarang 200.000 dibagi berapa? 7.200. Berarti saya harus baca kulhu 28 kali per hari. Baru saya bisa tercapai. Ini yang umurnya mendekati yang ke 60 tahun ya. Yang umurnya ke 60 tahun tinggal 20 tahun lagi. Ini bagi orang yang umur 40 tahun gitu kan. Kata Nabi umat Nabi antara 60 tahun 70 tahun. Apalagi zaman kita sekarang banyak orang yang meninggal muda, 40 tahun meninggal, 30 tahun meninggal. Ini ambil pahitnya aja, contohnya ambil ya, setidaknya 20 tahun lagi kita hidup gitulah. Kalau kita 20 tahun lagi hidup, baca kulhu jangan kurang setiap hari 28 kali. Jadi jangan merasa cukup saya kulhu sehari 3 kali. Oh, masuk alam kubur tebusan setengah-setengah, cek malaikat hapunten gitu kan. Kurang gitu kan. Setik-ting kurang, gak bisa.
Gak cuma syarat gitu kan? Jangan. Jadi gimana? Ingat, jadi saya sengaja saya hitung-hitung kayak gini supaya sadar gitu ini. Supaya sadar gimana? Jadi jangan berpikiran kayak gini, oh ya Allah, saya harus baca kulhu. Gitu tak udah. Saya sekarang akan baca kulhu, tapi gak ditarget. Gak bisa. Kan Sayyidina Umar sudah ngasih isyarat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu itu harus perhitungkan diri kamu sebelum dihitung oleh Allah. Harus sering hitung-hitungan masalah kayak gini. Saya hidup di alam dunia contoh 20 tahun lagi nih. Ya sekitaran 20 tahun lagi saya hidup di alam dunia, paling juga 20 tahun 30 tahun. Kalau saya ingin kayak tadi baca kulhu sekian gitu kan, berarti saya harus bacain ini berapa kali? Baca kulhunya berapa kali per hari, berapa kali kita? Ini harus hitung-hitung. Kulhunya berapa kali? 100.000 bukan 200.000. Salah saya berarti tadi 100.000 lagi. 100.000 tadi 100.000. 100.000 dibagi berapa? 7.200. Ya, sehari 13 kali. 14 kali. Itu yang bagi yang umurnya merasa 20 tahun lagi. Tapi kalau yang merasa 10 tahun lagi, tolong itu kan diperbanyak lagi. Apalagi yang merasa meninggalnya tinggal 5 tahun lagi atau setahun lagi, tolong diperbanyak lagi, gitu kan. Ya kita harus pikir-pikir dong. Masa masalah kayak gini, masalah hidup kita pertimbangkan hari ini harus dapat uang sekian, tapi giliran mau mati kita belum ada persiapan, kan malu. Masuk alam kubur gak ada persiapan, dosa besar gitu kan, bawa koper kagak. Mana jaminan keselamatan? Minimal masuk alam kubur bawa koper kita. Hapunten malaikat mungkar nakir, saya ini ada tebusan gitu kan, tolong gitu kan. Dilihat, dibuka, dihitung-hitung. Cukup ternyata. Baca kulhu berapa? 100.000 kah? Namanya pidah kubra. Hanallah, ini adalah diantara doa-doa dan fadilah tahlil. Fadilah tahlil dan fadilah kulhu surat al-ikhlas. Fadilah tahlil seperti itu. Jadi jangan remehkan tahlil. Orang bisa diampuni dosanya, musyriknya puluhan tahun karena tahlil. Jangan punya keyakinan orang yang beriman karena tahlil jadi musyrik. Bertolak belakang dengan dalil. Di Al-Quran dinyatakan, hadis fikih nyatakan, orang yang kufur, kafir dengan tahlil bisa jadi beriman. Diampuni dosanya, kok ini orang beriman dengan tahlil bisa jadi kafir, musyrik, kan aneh. Ini hati-hati. Ini keunggulan khususnya tahlil dan surat Al-Ikhlas. Subhanallah, luar biasa. Makanya kalau ada masalah tahlil, kalau ada masalah apa tahlil, ya jangan punya pikiran. Kemudian jangan punya pikiran lagi bahwa tahlil hanya untuk orang yang mati. Bukan, untuk yang hidup tahlil sering. Jadi kayak tadi, ini Syekh Abu Rabi Al-Malaki, beliau baca tahlil 70.000 kali setiap hari loh. Setiap hari tahlilnya 70.000 kali. Malahan saya mendapati, alhamdulillah saya dapat tasbih nih dari seorang jamaah Asyifa yang umroh bareng, ibu-ibu, nenek-nenek, emak-emak. Subhanallah, orang soleh. Ini tatkala meninggal, saya sampai menyempatkan, saya sendiri ingin takziah ke sana. Ini emak-emak, saya menyaksikan langsung selama umroh dari awal di perjalanan sampai umroh, bahkan istirahat di kamar, tangannya gak berhenti gerak. Tatkala tidur saja tangannya gerak. Dikir, emak-emak, masya Allah. Saya terinspirasi sama beliau, luar biasa. Saya ingin ngalap berkah dari beliau. Dan alhamdulillah saya dapat tasbih dari keluarga beliau, keluarga besar beliau, dari para putranya. Kemudian tatkala saya takziah, saya minta ya kalau dikasih, gak maksa. Saya minta tasbih beliau yang beliau pakai. Kan banyak tasbih yang beliau pakai. Saya minta. Itu kan kenapa? Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri. Beliau adalah ahli zikir. Tatkala saya cerita datang ke sana, ternyata semuanya anak-anaknya juga berkata iya. Emak itu semasa hidupnya zikir. Sebelum tidur suka mewasiati tidak kurang baca kulhu dari 1000 kali. Setiap malam, setiap mau tidur kulhu 1000 kali. Bukan baca la ilaha illallah, kulhu panjang bang, kulhu Allah kulhu kufuwan ahad 1000 kali. Setiap malam sebelum tidur. Emak-emak, subhanallah, ini sangat soleha banget. Soleha banget, saya menyaksikan banget. Makanya saya ingin tabaruk, alhamdulillah saya dapat keberkahannya. Meskipun tasbihnya biasa, menurut umum tasbihnya biasa, menurut saya itu tasbih yang paling berharga yang saya miliki.
Sekarang ini tasbih yang paling miliki, yang paling berharga itu dari umatnya tersebut. Ya dibaca tahlil, main-main baca kulhu sebelum tidur 100.000 kali ya. Kita orang punya tasbih juga, kapan baca dikirnya? Oh jadi kita baca punya tasbih, baca dikir, itu sekian. Ya Allah, baca tasbih kemana-mana gitu kan, malu kita orang. Ini orang yang luar biasa, belum tidurnya saja baca tasbih kayak gitu, baca kulhu 1000 kali. Kemudian setiap harinya kayak gimana, itu orang-orang yang luar biasa. Subhanallah. Makanya semoga kita oleh Allah digolongkan daripada golongan orang yang dzakirinallaha katsira. Orang berzikir kepada Allah dzikron katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Orang yang semasa hidup kita, pagi, siang, malam kita, tatkala jalan, lagi diam, lagi tiduran, bahkan lagi tidur, kita digolongkan dari golongan orang yang dibasahi mulut kita dengan zikir kepada Allah. Allah sucikan, jauhkan mulut kita daripada gibah, menyebutkan keburukan-keburukan orang. Allah jaga mulut kita daripada menyebutkan aib-aib orang. Allah jauhkan mulut kita daripada hasud, daripada dengki. Allah jadikan kita golongan orang yang mulutnya penuh dengan kesucian, selalu disebutkan nama Allah dan nama Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijaisina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisi asril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.